Nabi Nuh, sebagai seorang hamba Allah yang saleh bahkan sebelum diangkat menjadi rasul, membangun rumah tangganya dengan harapan akan ketentraman dan keberkahan. Ia menikahi seorang wanita dari kaumnya yang bernama Waliyah, atau dalam beberapa riwayat disebut Wahilah. Pada awal pernikahan mereka, kehidupan berjalan seperti layaknya keluarga pada umumnya. Nabi Nuh menjalankan perannya sebagai suami dan ayah dengan penuh tanggung jawab, sementara Waliyah mengurus rumah tangga. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai beberapa putra, di antaranya Sem, Ham, Yafits, dan Kanan, yang juga dikenal dengan nama Yam. Sebagai seorang yang lurus hatinya, Nabi Nuh tentu mendidik keluarganya untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemusyrikan yang merajalela di tengah kaumnya. Ia berharap istri dan anak-anaknya akan menjadi penyejuk mata dan pendukung dalam kebaikan. Namun, ujian keimanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga bisa muncul dari dalam lingkaran keluarga terdekat. Waliyah, meskipun hidup bersama seorang calon nabi, ternyata memiliki kecenderungan hati yang berbeda. Tantangan iman mulai terasa ketika Nabi Nuh secara terbuka menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya. Sebelum diangkat menjadi rasul pun, kesalehan Nabi Nuh sudah tampak, dan ini mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan bagi Waliyah yang hidup di tengah masyarakat yang memuja berhala. Ia mungkin merasa berbeda atau terasing karena sikap suaminya yang tidak sejalan dengan tradisi mayoritas. Kehidupan rumah tangga Nabi Nuh pada fase awal ini adalah cerminan dari harapan seorang hamba yang saleh, namun juga diwarnai benih-benih perbedaan pandangan yang kelak akan menjadi ujian besar bagi keutuhan keluarga mereka. Di satu sisi ada Nabi Nuh yang teguh memegang prinsip tauhid, di sisi lain ada Waliyah yang lebih terpengaruh oleh lingkungan sosialnya. Ketika Allah mengangkat Nabi Nuh sebagai rasul dan memerintahkannya untuk berdakwah kepada kaumnya, ini menjadi titik balik yang signifikan dalam kehidupan rumah tangganya. Nabi Nuh dengan penuh semangat mulai menyerukan ajaran tauhid, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala-berhala. Ia melakukannya dengan berbagai cara, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, siang dan malam, dengan harapan kaumnya mau menerima kebenaran. Waliyah, sebagai istri, tentu menjadi orang pertama yang mendengar seruan suaminya. Namun, sayangnya, hati Waliyah tidak terbuka untuk menerima hidayah. Awalnya, ia mungkin hanya menunjukkan sikap acuh tak acuh atau menganggap seruan suaminya sebagai sesuatu yang aneh dan tidak lazim. Ia tidak menunjukkan dukungan, bahkan mungkin secara halus mencoba menghalangi atau menasihati suaminya agar tidak terlalu menentang adat istiadat kaumnya, khawatir akan keselamatan dan kedudukan sosial mereka. Sikap Waliyah ini tentu menjadi kesedihan tersendiri bagi Nabi Nuh. Ia berharap istrinya akan menjadi pendukung utama dalam misi sucinya, menjadi penenang hatinya di tengah beratnya tantangan dakwah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Waliyah tidak menunjukkan tanda-tanda keimanan. Ia lebih memilih untuk tetap berpegang pada tradisi nenek moyang dan keyakinan kaumnya yang menyembah berhala. Perbedaan keyakinan ini mulai menciptakan keretakan dalam rumah tangga mereka. Nabi Nuh tetap sabar dan berusaha menasihati istrinya dengan lemah lembut, menjelaskan tentang kebenaran risalah yang dibawanya. Namun, Waliyah tetap pada pendiriannya, hatinya telah tertutup dari cahaya iman. Ia lebih nyaman berada di zona aman bersama kaumnya daripada mengikuti jalan sunyi yang ditempuh suaminya. Sikap Waliyah yang menolak ajaran Nabi Nuh tidak lepas dari pengaruh kuat lingkungan sekitarnya, terutama dari kaum kafir dan para pembesar kaum. Para pembesar ini adalah penentang utama dakwah Nabi Nuh. Mereka merasa terancam dengan ajaran tauhid yang dapat meruntuhkan sistem kepercayaan dan tatanan sosial yang menguntungkan mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi Nuh, termasuk dengan menyebarkan fitnah dan ejekan. Waliyah, sebagai bagian dari masyarakat tersebut dan mungkin memiliki interaksi sosial dengan istri-istri para pembesar atau kalangan atas lainnya, sangat terpengaruh oleh propaganda mereka. Ia mendengar ejekan dan cemoohan yang ditujukan kepada suaminya. Mereka menyebut Nabi Nuh sebagai orang gila, pendusta, atau orang yang ingin mencari kekuasaan. Bisikan-bisikan negatif ini meresap ke dalam hati Waliyah, memperkuat keraguan dan penolakannya terhadap ajaran suaminya. Ia lebih mempercayai perkataan kaumnya daripada seruan suaminya sendiri yang jelas-jelas seorang yang jujur dan berakhlak mulia. Mungkin ia merasa malu memiliki suami yang dianggap aneh oleh masyarakat.
Ia lebih memilih kenyamanan dan penerimaan sosial dari kaumnya, daripada mengikuti kebenaran yang terasa asing dan berat. Keterikatan pada tradisi dan kekhawatiran akan dikucilkan oleh masyarakat menjadi penghalang besar baginya untuk menerima iman. Pengaruh buruk ini menunjukkan betapa pentingnya lingkungan dalam membentuk keyakinan seseorang. Waliyah, yang sehari-hari bergaul dengan orang-orang yang menentang Nabi Nuh, akhirnya terjerumus dalam kekafiran yang sama. Ia tidak memiliki kekuatan iman yang cukup untuk melawan arus penolakan yang begitu deras dari lingkungannya, meskipun suaminya adalah seorang nabi utusan Allah. Pengkhianatan Waliyah terhadap Nabi Nuh bukanlah pengkhianatan dalam bentuk perzinaan atau perselingkuhan fisik, melainkan pengkhianatan dalam hal akidah dan loyalitas. Bentuk pengkhianatan utamanya adalah kekafirannya kepada Allah dan penolakannya terhadap risalah yang dibawa oleh suaminya. Ia tidak mau beriman kepada Allah yang Maha Esa dan tetap memilih untuk menyembah berhala-berhala bersama kaumnya. Selain itu, Waliyah juga secara aktif meremehkan dan melecehkan dakwah suaminya. Meskipun tidak selalu terang-terangan di hadapan Nabi Nuh, ia diketahui seringkali menyampaikan kepada orang-orang kafir bahwa suaminya adalah orang yang gila atau tidak waras. Ketika Nabi Nuh berdakwah, Waliyah justru menjadi mata-mata bagi kaum kafir, memberitahukan kepada mereka siapa saja yang telah beriman atau menunjukkan simpati kepada Nabi Nuh. Ia menjadi duri dalam daging bagi perjuangan suaminya. Ia tidak menjaga rahasia rumah tangganya, terutama yang berkaitan dengan misi kenabian Nabi Nuh. Ia lebih berpihak kepada kaumnya yang kafir daripada kepada suaminya yang seorang nabi. Sikapnya ini jelas-jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah sebagai seorang istri dan sebagai seorang manusia yang seharusnya tunduk kepada penciptanya. Ia lebih memilih kesenangan duniawi dan pengakuan sosial dari kaumnya daripada keselamatan di akhirat. Pengkhianatan ini menunjukkan betapa dalamnya jurang perbedaan iman antara Nabi Nuh dan istrinya. Waliyah tidak hanya menolak untuk beriman, tetapi juga aktif dalam menentang dan merongrong dakwah suaminya dari dalam. Ia menjadi contoh istri yang durhaka, bukan hanya kepada suami dalam konteks rumah tangga biasa, tetapi durhaka kepada ajaran Allah yang dibawa oleh suaminya. Menghadapi pengkhianatan dan kekafiran istrinya, Nabi Nuh menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Sebagai seorang suami dan seorang rasul, ia tentu merasakan kesedihan yang mendalam. Orang yang seharusnya menjadi pendamping hidup dan pendukung utama justru menjadi penentang. Namun, Nabi Nuh tidak lantas berputus asa atau berlaku kasar terhadap istrinya. Ia terus-menerus berusaha menyadarkan Waliyah dengan berbagai cara. Ia menasihatinya dengan lemah lembut, menjelaskan tentang keagungan Allah, kebenaran risalah yang dibawanya, dan ancaman azab bagi orang-orang yang kafir. Ia berharap agar istrinya mau membuka hati dan pikirannya untuk menerima hidayah. Ia berdoa kepada Allah agar istrinya diberi petunjuk, karena ia masih mengharapkan keselamatan bagi anggota keluarganya. Nabi Nuh tidak pernah memaksa istrinya untuk beriman, karena ia tahu bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Namun, ia tidak pernah berhenti untuk mengingatkan dan mengajak. Ia memberikan contoh akhlak yang mulia dalam kesehariannya, berharap agar kesalehannya dapat meluluhkan hati istrinya. Namun, semua upaya itu seolah sia-sia. Hati Waliyah telah mengeras seperti batu, tertutup rapat dari cahaya kebenaran. Kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi istrinya ini adalah cerminan dari sifat agung para nabi. Mereka diutus untuk menyampaikan risalah dengan penuh kasih sayang, bahkan kepada orang-orang terdekat yang menentang mereka. Ujian dari dalam keluarga seringkali lebih berat daripada ujian dari luar. Namun Nabi Nuh tetap tegar dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Meskipun Nabi Nuh telah mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyadarkan istrinya, Waliyah tetap teguh dalam kekafirannya. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh nasihat, peringatan, maupun contoh baik yang ditunjukkan oleh suaminya. Penolakannya terhadap kebenaran semakin hari semakin kuat, seiring dengan semakin gencarnya ejekan dan tekanan dari kaumnya yang kafir. Waliyah telah membuat pilihan yang jelas. Ia lebih memilih untuk bersama kaumnya yang menyembah berhala daripada mengikuti suaminya yang mengajak kepada tauhid. Ia merasa lebih nyaman dengan tradisi dan keyakinan nenek moyang, meskipun jelas-jelas bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia. Kesombongan dan keangkuhan telah membutakan mata hatinya dari melihat kebenaran yang begitu nyata. Ia tidak merasa bersalah atau berdosa atas sikapnya. Sebaliknya,
Ia mungkin merasa benar karena sejalan dengan mayoritas masyarakat. Ia tidak mau berpikir secara mendalam tentang argumen-argumen yang disampaikan Nabi Nuh. Baginya, ajaran suaminya adalah sesuatu yang aneh, baru, dan mengancam tatanan yang sudah ada. Ia tidak memiliki keinginan sedikitpun untuk mencari kebenaran atau mempertimbangkan kemungkinan bahwa suaminya benar. Keteguhan Waliyah dalam kekafiran ini menjadi bukti bahwa hidayah benar-benar datangnya dari Allah. Sekalipun hidup bersama seorang nabi, jika Allah tidak menghendaki seseorang mendapat petunjuk, maka ia akan tetap dalam kesesatan. Waliyah menjadi contoh nyata bahwa kedekatan fisik dengan sumber kebenaran tidak menjamin seseorang akan mengikuti kebenaran tersebut jika hatinya sendiri menolak. Puncak dari perpecahan iman dalam keluarga Nabi Nuh semakin nyata ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera besar. Perintah ini datang setelah Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun namun hanya sedikit yang beriman, dan ia pun telah berdoa kepada Allah agar memberikan keputusan atas kaumnya yang membangkang. Pembuatan bahtera di daratan yang jauh dari perairan tentu menjadi bahan ejekan dan cemoohan yang lebih hebat dari kaum kafir, termasuk dari Waliyah sendiri. Waliyah, yang sudah sejak awal tidak percaya pada kenabian suaminya, semakin menganggap suaminya telah kehilangan akal sehat. Ia melihat pembuatan bahtera raksasa itu sebagai tindakan kegilaan. Ia tidak hanya menolak untuk membantu, tetapi juga turut serta dalam mengolok-olok Nabi Nuh bersama kaumnya. Ia sama sekali tidak percaya bahwa akan datang banjir besar yang menenggelamkan seluruh negeri. Baginya, itu hanyalah omong kosong belaka. Ketika bahtera telah selesai dibuat dan Nabi Nuh beserta para pengikutnya yang sedikit mulai menaikkan pasangan-pasangan hewan ke atas bahtera, Waliyah tetap pada pendiriannya. Nabi Nuh, dengan sisa harapan dan kasih sayangnya, mungkin masih berusaha mengajaknya untuk naik ke bahtera demi keselamatannya. Namun, Waliyah dengan tegas menolak. Ia lebih memilih untuk tinggal bersama kaumnya yang kafir, meyakini bahwa mereka akan aman atau bisa menyelamatkan diri jika memang terjadi sesuatu. Penolakan terakhir ini menjadi penutup dari segala upaya Nabi Nuh untuk menyelamatkan istrinya. Waliyah telah memilih jalannya sendiri, jalan kekafiran dan kebinasaan. Perbedaan iman telah memisahkan mereka secara total, tidak hanya dalam keyakinan tetapi juga dalam nasib akhir mereka. Bahtera menjadi simbol pemisah antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Ketika azab Allah berupa banjir besar datang, air memancar dari bumi dan tercurah dari langit dengan dahsyatnya. Nabi Nuh, para pengikutnya yang beriman, dan pasangan-pasangan hewan telah aman di dalam bahtera. Sementara itu, kaum kafir, termasuk Waliyah, istri Nabi Nuh, dan salah satu putranya, Kanan, berusaha menyelamatkan diri dengan berbagai cara. Namun, tidak ada tempat berlindung dari azab Allah yang telah ditetapkan. Waliyah, yang telah memilih untuk bersama kaumnya yang kafir, akhirnya tenggelam bersama mereka dalam amukan banjir. Tidak ada yang bisa menolongnya. Kekafirannya dan pengkhianatannya terhadap ajaran suaminya berbuah kebinasaan di dunia, dan tentu saja siksa yang lebih pedih menantinya di akhirat. Ia menjadi salah satu contoh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran tentang istri seorang nabi yang durhaka, dan tidak mendapatkan manfaat dari kesalehan suaminya karena kekafirannya sendiri. Kisah pengkhianatan Waliyah, istri Nabi Nuh, dan perpecahan keluarganya karena perbedaan iman mengandung pelajaran moral yang sangat penting. Pelajaran utamanya adalah bahwa iman dan hidayah adalah urusan personal antara seorang hamba dengan Allah. Kedekatan nasab atau ikatan pernikahan dengan seorang nabi sekalipun tidak menjadi jaminan keselamatan jika seseorang tidak beriman. Setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kisah ini juga mengajarkan bahwa loyalitas tertinggi seorang hamba haruslah kepada Allah dan ajarannya, melebihi ikatan keluarga atau kesukuan. Selain itu, kita belajar tentang dahsyatnya pengaruh buruk lingkungan dan bahaya kesombongan serta taklid buta dalam menolak kebenaran. Kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi ujian keluarga juga menjadi teladan. Namun akhirnya ketetapan Allah pasti berlaku bagi mereka yang memilih jalan kekafiran. Peristiwa ini menjadi pengingat abadi bahwa ikatan iman jauh lebih kuat dan lebih penting daripada ikatan darah atau pernikahan. Keluarga yang dibangun di atas pondasi selain iman kepada Allah akan rapuh dan rentan terhadap perpecahan, terutama ketika dihadapkan pada ujian kebenaran. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Demikianlah kisah ini diceritakan.
Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.